karena menyembuhkan hati ini penting. Bahkan menyembuhkan hati itu lebih prioritas daripada menyembuhkan fisik dalam beberapa sudut pandang. Karena kalau penyakit fisik kita, justru kalau orang itu memiliki penyakit fisik maka akan menggugurkan dosa. Beda dengan penyakit hati. Penyakit hati itu tidak menggugurkan dosa. Kalau penyakit fisik ketika diterima dan diridhoi maka akan menjadikan seseorang digugurkan dosanya. Tapi penyakit fisik kalau dibiarkan malah justru akan menambah dosanya. Dan kita harus paham berapa banyak orang yang sehat tetapi hatinya memiliki penyakit. Dan penyakit inilah yang menyebabkan kejadian-kejadian tragis nanti pada kematiannya dan pada kehidupan di akhiratnya. Berarti fokus dan prioritas bagaimana memperhatikan hati kita, menjaga hati kita, supaya hati kita tidak terjangkiti bakteri dan virus yang menyebabkan dia sakit ini penting. Karena inilah persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa menyembuhkan penyakit hati itu menjadi sangat penting bagi orang yang beriman, Ustaz? Karena kebahagiaan itu diletakkan oleh Allah ketika Allah menurunkan itu pada hati kita. Kalau hati kita kemudian diturunkan kebahagiaan ketika dalam kondisi sakit, maka kebahagiaan itu tidak akan bisa dikecap. Karena hatinya sakit. Dan ingat, bahagia itu tidak bisa dicari, bahagia itu hanya bisa diturunkan. Dan Allah itu yang mampu memberikan kebahagiaan ketika sifatnya menurunkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Jadi tidak mungkin kita itu nyari bahagia, tidak bisa nyari bahagia itu. Bahagia itu hanya bisa diturunkan. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Makanya Allah menyampaikan huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang turunkan ketenangan bagi orang yang beriman. Berarti kebahagiaan itu diturunkan oleh Allah. Dan ketika kita paham kebahagiaan itu diturunkan oleh Allah karena Allah yang menggenggam hati kita, maka sesungguhnya kita harus memastikan ketika kebahagiaan itu akan diturunkan kepada manusia, kita harus pastikan landasannya bagus. Karena pesawat sebagus apapun, kalau landasannya tidak bagus, maka pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Kalau landasannya itu bermasalah. Jadi kalau ada pesawat baru, harganya mungkin 200 sampai 300 miliar. Baru, paling canggih pesawat saat ini. Misal, Boeing berapa misalkan. Tapi ketika dia akan mendarat, akan landing, ternyata landasannya tidak bagus. Landasannya banyak lubang, landasannya di situ ada banyak motor yang tidak disingkirkan, ataupun banyak masalah yang lainnya. Sebagus apapun pesawat tidak akan bisa berhasil landing kalau landasannya itu tidak bagus. Kita tahu kiasnya dan analoginya. Kita tahu bahwasanya bahagia itu adalah diturunkan dari Allah. Ketika kita tahu bahagia itu diturunkan dari Allah, pastikan bahwasanya hati kita memiliki landasan yang bagus. Hatinya harus bagus. Supaya ketika kebahagiaan itu diturunkan, tepat. Betul-betul kita terima dengan hati kita yang bahagia. Kalau kemudian Allah menurunkan kebahagiaan, tetapi hati kita dalam kondisi sakit, kebahagiaan itu tidak akan pernah kita kecap. Karena apa? Karena sesuatu yang sakit menyebabkan banyak perkara kenikmatan itu menjadi hilang. Bukankah saya sudah pernah menyampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, minuman selezat apapun, makanan selezat apapun, dan semahal apapun tidak akan pernah mampu dikecap oleh kita dan mengatakan makanan dan minuman itu enak kalau hati kita sakit, kalau badan kita sakit. Saya suka nasi goreng, tapi kalau saya lagi sakit, nasi goreng terasa tidak enak. Saya suka dengan jus, misalkan jus mangga, jus belimbing. Saya suka. Jus alpukat, saya senang. Tapi kalau saya lagi sakit, maka enaknya jus-jus itu tidak akan terasa oleh saya. Bukan karena makanannya dan bukan karena minumannya. Makanan dan minumannya enak. Tetapi karena saya lagi sakit, maka makanan dan minuman itu akan terasa hambar. Maka sama, sebagaimana hati, sebagaimana jasad yang sakit menyebabkan hambar, semua yang kemudian didapatkan, sama pula dengan hati yang sakit. Hati itu kalau sakit, akhirnya semua kenikmatan itu tidak mampu dirasakan. Di dalam ibadah, membaca Al-Quran, kemudian dia duduk di majelis ilmu, dia tidak mampu merasakan kenikmatan. Dia tidak bisa menyerap energi pada setiap ketaatan itu ketika dia sakit. Ketika energi-energi ketaatan itu tidak mampu diserap oleh orang yang hatinya sakit, maka inilah yang menyebabkan bahagia itu tidak bisa diturunkan pada kondisi hati yang sakit. Makanya ketika kita paham bahwasanya bahagia itu turunnya di hati, maka kita harus menyembuhkan hati kita. Setidaknya kita harus menjaga dari berbagai macam perusaknya. Kita harus memberikan vaksin dalam tanda kutip
dan memberikan imun kepada hati kita supaya hati kita mengalami kesehatan. Sehat inilah yang akan menjadikan dia bisa mengecap dan bisa merasakan arti kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, ini yang menjadikan kita harus mengerti. Jangan sampai kemudian kita tidak peduli dengan hati kita. Tidak peduli hati kita. Orang yang tidak peduli dengan hatinya silahkan, monggo. Tapi harus ingat, kalau kamu tidak mempedulikan hatimu, maka sesungguhnya kamu tidak akan pernah mengecap rasa kebahagiaan. Mungkin kamu puas, tapi kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena bahagia itu diturunkan oleh Allah dan bahagia itu hanya diturunkan kepada mereka yang hatinya sehat. Hanya kepada mereka yang hatinya sehat. Ya. Makanya kalau kita lihat orang solih, orang yang taat di dalam kehidupan mereka, kenapa mereka tetap mampu merasakan kebahagiaan walaupun ujian itu bertubi-tubi datang pada kehidupan mereka? Simple. Karena kebahagiaan itu tidak pernah mampu direnggut dari kehidupan mereka ketika hati mereka itu sehat. Hati yang sehat itulah yang mengalir kebahagiaan dalam seluruh kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti. Kenapa kita harus fokus untuk memperhatikan kondisi hati kita. Bahkan memperhatikan hati kita dengan kesehatannya, dengan vitalitasnya, dengan kekuatannya bisa jadi lebih besar. Bisa jadi lebih besar daripada semua perkara-perkara yang lainnya dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita paham dan harus menjadikan kita mengerti. Jangan hanya fokus pada kesehatan fisik. Kita sering sekali menjumpai ada orang yang sering olahraga, ada orang yang sering menjaga pola makan, hanya untuk mendapatkan kesehatan fisik. Dan itu boleh, dan itu merupakan bagian dari kita mensyukuri tubuh kita ketika kita menjaga pola makan, olahraga. Supaya lahirnya kesehatan, karena kesehatan bisa menambah kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah. Cuma, jangan hanya berhenti di sini, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana kesehatan hati kita. Karena kesehatan hati itu sangat berpengaruh. Kesehatan hati itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Karena mengejar kebahagiaan itu dimulai bukan dengan profit yang kita tetapkan. Saya harus punya gaji segini baru bahagia. Bukan. Tetapi sesungguhnya barang siapa yang ingin mengejar kebahagiaan, dia harus menyehatkan hatinya. Karena secara otomatis siapapun yang telah sehat hatinya, telah sehat jiwanya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kualitas dalam hidup. Kalaupun datang ujian, hatinya yang sehat mampu untuk menjadi imun dan menyelesaikan ujian-ujian itu, karena imunnya kuat. Tapi kalau hati itu sudah lemah, ya akhirnya hati tidak punya imun untuk menyelesaikan satu persatu ujian yang datang dalam hidupnya. Dan disitulah adanya frustasi dan depresi ketika hati dalam kondisi sakit dan kita biarkan hati kita dalam kondisi sakit berlarut-larut. Dan yang kita khawatirkan ketika sakitnya hati kita biarkan, tidak kita perhatikan, lalu kita tidak segera carikan obatnya, maka hati yang sakit berlarut-larut akhirnya menyebabkan matinya hati itu. Dan inilah yang kita khawatirkan.